Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji pada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para penonton yang semoga dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan sore hari yang penuh berkah ini kita melanjutkan sesi keempat dari pembahasan fikih, buku fikih kontemporer kesehatan terkait Ramadan dan puasa dan tata cara puasa bagi orang yang sakit. Dan insya Allah ini akan menjadi pertemuan yang terakhir, sesi keempat dari buku ini yang kita bahas. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pertanyaan bisa diajukan baik melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor 0823 40333 288. Kami ulangi 0823 40333 288, atau juga bisa bertanya melalui kolom komentar dari siaran live kita pada kesempatan sore hari yang penuh berkah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan bab selanjutnya dari buku ini. Di waktu sebelumnya kita membicarakan tentang bagaimana ibadahnya orang yang sakit di bulan Ramadan, dan sekarang kita lanjutkan lagi terkait dengan bab orang yang sakit kemudian meninggal di bulan Ramadan. Nah, tentu dia memiliki hutang puasa. Jadi ada orang sakit memasuki Ramadan, karena sakit dia tidak mampu berpuasa Ramadan. Qadarullah di tengah Ramadan dia sakit. Tentunya dia tidak sempat berpuasa, bahkan tidak sempat qada. Nah, ini bagaimana sebagian dari kaum muslimin ada yang menyangka dia harus dipuasakan, atau bahasanya dikodokkan, dipuasakan oleh walinya. Dan sebagian lagi yaitu tidak perlu, cukup dibayarkan fidyah. Nah, pendapat yang terkuat yang kami pegang bahwasanya kalau ada kasus seperti ini maka orang tersebut dibayarkan fidyah saja. Jadi dia cukup dibayarkan fidyah, tidak dipuasakan. Kenapa? Karena apabila ada orang meninggal punya hutang puasa, kemudian dipuasakan oleh walinya, ini hanya pada kasus puasa nazar. Dan memang ada hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan masih punya hutang kewajiban puasa, maka dia dipuasakan oleh walinya. Tetapi ini dari pendapat penjelasan dari Ibnu Abbas, maksudnya yang dimaksud beberapa ulama yang lain juga, maksud dari hadis ini adalah puasa hutang nazar, bukan puasa Ramadan. Dan ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan semacam taisir, kemudahan. Jadi sekali lagi, yang namanya dipuasakan dibayarkan, dikodokkan itu untuk puasa nazar. Adapun puasa Ramadan tidak. Nah, terkait dengan hal ini ada rincian ada rincian terkait puasa bagi orang yang sakit kemudian meninggal di bulan Ramadan. Ada 3 rincian. Yang pertama
apabila dia sakit ya, dia sakit kemudian meninggal di tengah bulan Ramadan. Misalnya dia sakit tanggal 1 Ramadan ya, tentu nggak bisa puasa. Kemudian qadarullah tanggal 5 Ramadan meninggal. Berarti punya hutang puasa sekitar 5 hari. Nah, ini tidak perlu dibayarkan fidyah. Jadi ini tidak perlu dibayarkan fidyah ya, karena qadarullah memang sudah demikian ya. Jadi poin pertama, tidak perlu dibayarkan fidyah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, rincian bulan Ramadan dan tidak sempat mengkodok. Ya, tidak sempat mengkodok dan tidak sengaja melambatkan. Ya, jadi misalnya dia sakit di bulan Ramadan ya. Kemudian tidak puasa 10 hari. Kemudian berlalu Ramadan, ya, Ramadan berlalu, tentu dia harus kodok. Tetapi dia punya uzur ya, mungkin uzur bekerja ya, uzur berbagai macam ya, dia atau sakit lagi dan sebagainya. Ya, ini termasuk uzur syar'i, maka dia tidak perlu dibayarkan fidyah. Ini kemudahan lagi ya. Jadi kasus pertama, kasus kedua tidak perlu dibayarkan fidyah. Nah, barulah rincian yang ketiga, sakit di bulan Ramadan, kemudian sembuh dan sengaja melambatkan qada. Jadi dia tidak segera qada, ya, sengaja nunda-nunda oleh wali. Jadi 3 rincian tadi ya, yang rincian 1, kedua tidak perlu bayar fidyah. Yang ketiga, intinya yang ketiga ini baru dibayarkan fidyah oleh walinya apabila dia sakit, punya hutang puasa dan sengaja melambat-lambatkan atau menunda-nunda qada dari puasa tersebut. Ya. Nah, kita lanjut kemudian ya, bab selanjutnya. Ini mulai penjelasan tentang cara puasa orang berbagai macam orang yang sakit di bulan Ramadan. Ya. Jadi ada orang yang terkena epilepsi, ada yang terkena sakit mah, ada yang terkena stroke. Ya, ini saya bahas di buku ini, tentu berbagai macam penyakit itu berbeda-beda ya. Oleh karena itu saya sampaikan kaidah umum saja, saya sampaikan kaidah umum terkait penyakit. Ya, intinya ya, hal ini kembali kepada nasihat tabib atau dokter yang ahli yang mengetahui tentang penyakitnya. Karena setiap orang itu berbeda-beda kasusnya dan berbeda-beda rincian penyakitnya. Jadi ini kembali kepada utamanya ya, kembali kepada nasihat atau saran dari dokter yang terpercaya. Dan ini termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada yang berilmu apabila engkau tidak mengetahui. Sebagai contoh, saya bawakan ini di buku ini 3 contoh saja. 3 contoh kasus penyakit. Yang pertama, cara puasa penderita epilepsi di bulan Ramadan ya. Sebagai gambaran, orang epilepsi ini memang gangguan penyakit ya, bawaan sejak lahir ya. Jadi ada gangguan di otaknya, gangguan neurotransmitter, gangguan susunan dan berbagai macam di otaknya. Ini epilepsi memang penyakit cacat bawaan ya, cacat bawaan dan memang ya sangat sulit sembuh ya, dan menjadi penyakit seumur hidup umumnya. Dan orang yang epilepsi kalau kambuh ya, nanti sebagaimana kita lihat ya, dia akan kejang-kejang ya, tidak sadarkan diri ya, bisa jadi keluar busa dari mulutnya ya. Ini dia kalau sedang kambuh begitu karena memang sedang terjadi kekacauan neurotransmitter di otaknya, dan kambuhnya itu tidak terkontrol ya, kapanpun bisa. Oleh karena itu biasanya orang epilepsi ini harus minum obat teratur untuk mengontrol neurotransmitter ya, atau kelainan di otaknya itu supaya tidak kambuh ya. Oleh karena itu orang yang terkena epilepsi dia tidak boleh, biasanya tidak boleh menyetir mobil ya, membawa kendaraan, karena nanti nyetir mobil kambuh bahaya, nanti bahaya bagi dia dan bahaya bagi orang lain. Dan kadang-kadang dia perlu minum obat, dosisnya 3 kali sehari.
kalau sedang kambuh, dan tidak boleh terlambat diminum ya. Kalau 3 kali sehari berarti kemungkinan besar puasanya batal ya, atau sulit. Dan ini saya bawakan fatwa dari Syekh Utsaimin. Ada yang bertanya, saya terkena penyakit epilepsi dan tidak mampu berpuasa penuh di bulan Ramadan ya, karena harus minum obat 3 kali sehari. Maka jawabnya beliau Syekh Utsaimin ini, engkau termasuk orang yang mendapatkan kemudahan ya. Bahkan apabila penyakit ini seumur hidup ya, engkau tidak wajib untuk berpuasa dan mengkodok, bahkan bisa membayar fidyah. Jadi ini kemudahan, salah satu contohnya ya. Jadi mau tidak mau dia untuk mengontrol ya, minum obat epilepsi 3 kali sehari. Tapi kalau nggak minum nanti bisa kambuh suatu saat, dia bisa kambuh. Nah ini tentunya ada kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahkan dia tidak perlu mengkodok ya, karena bisa jadi tahun depan ya, setelah Ramadan keadaan lebih sulit lagi dan mereka hanya membayar fidyah saja. Kemudian kita lanjutkan lagi, ini tata cara puasa bagi penderita mah atau gastritis atau bahasa kita dispepsia dan sebagainya. Ini yang paling sering ditanyakan dari para jamaah dan kaum muslimin tentang sakit mah. Ya memang intinya sakit mah ini sakit pencernaan ya, dan memang kalau dalam ilmu kedokteran ini rinciannya sangat banyak jenisnya ya. Dispepsia, dia penyakit lambung ya, itu pun lambung bisa karena asam lambung berlebih, bisa karena infeksi bakteri Helicobacter pylorus, bisa juga karena ada tukak lambung, ada yang luka, dan demikian juga ada lukanya di usus halus juga, ini termasuk. Ya, jadi intinya penyakitnya bermacam-macam ya, sakit mah ini. Nah, demikian juga dengan jenis ya, penyakitnya, ada penyakit patologis ya, sakit mahnya karena patologis ya, memang penyakit ya, ada kanker lah di situ atau bakteri tadi ya, dan ada juga sakit mah yang psikologis ya, karena cemas atau depresi. Ini terjadi peningkatan produksi asam lambung. Ya. Nah, karena berbeda-beda, jadi cara berpuasanya berbeda-beda, dan tentunya kembali sebagaimana kaidah umum yang kita sampaikan di awal, ini kembali kepada saran dari dokter dan tabib. Ya. Dan sini saya kembali membawakan fatwa. Jadi di buku ini saya selalu bawakan fatwa ulama ya, karena mereka fatwanya para ulama ya, kita jadi patokannya, bukan fatwa kami pribadi ya. Jadi fatwa ulama ini dari fatwa dari Profesor Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, ditanya, saya penderita penyakit mah. Dokter telah menyarankan saya tidak berpuasa. Ya, tapi saya tidak mematuhi saran mereka, tetap berpuasa. Akibatnya penyakit saya bertambah parah. Nah, jawaban dari beliau Syekh Abdullah bin Jibrin, jika puasa itu memberatkan dan menambah parah, kemudian ada dokter muslim yang ahli di bidangnya memberitahukan tentang hal ini, maka Anda boleh tidak berpuasa ya, meninggalkan ya. Bahkan beliau sama juga kaedahnya, intinya kodok dulu, kalau nggak bisa kodok baru fidyah. Beliau menyarankan kalau memang Anda bisa kodok, kalau nggak bisa fidyah ya. Ini kembali ke intinya, mah ini banyak pertanyaan ya, sakit mah ya, apalagi puasa kan nggak makan, apalagi ada jargonnya iklan terkenal ya, makan salah, nggak makan makin salah katanya ya. Ketika makan asam lambung keluar sakit, nggak makan makin parah lagi ya. Ini memang pengobatannya cukup lama apabila yang kronis ya, ini memang butuh dari saran dari dokter ya. Terbukti ini pertanyaan kepada Syekh ini, dia puasa malah tambah parah ya. Memang beda-beda keadaannya. Dan satu lagi, apabila mahnya memang karena psikologis ya, memang cemas, depresi, itu dengan berpuasa justru lebih sembuh ya, karena puasa ini bisa mengontrol diri, bisa membuat tenang ya, bisa menurunkan amarah dan sebagainya, membantu ya. Ini bisa sembuh ya, dengan berpuasa ya. Kita lanjutkan ya, selanjutnya, ini cara berpuasa orang yang sakit stroke ya. Dan memang demikian juga ya, dalam kedokteran juga sakit stroke ini berbeda-beda. Ada sakit stroke iskemik ya, dan ada stroke hemoragik ya, atau perdarahan. Jadi beda-beda. Yang parah biasanya sih stroke perdarahan atau hemoragik ya. Kalau stroke iskemik ini
stroke yang agak ringan ya. Nah, karena berbeda-beda tentu sebagaimana kaidah umum kembali lagi kepada nasihat dokter. Dan ini saya bawakan fatwa ulama, kali ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada wanita, pertanyaan, wanita terkena penyakit stroke, dokter melarangnya berpuasa. Bagaimana hukumnya? Maka Syekh Utsaimin mengatakan jika ditimpa penyakit yang sulit sembuh, ya, kemudian maka dia boleh bayar fidyah, bahkan dibilang langsung bayar fidyah aja nih, karena mungkin beliau tahu ya tentang stroke ini ya, orang stroke apalagi stroke-nya hemorragik, sekali kena langsung bisa terjadi lumpuh ya, lumpuh sebelah kanan, lumpuh sebelah kiri, ya badannya susah, badannya sulit, bahkan juga kadang-kadang bibirnya juga bengkok ya, susah makan ya, bahkan orang yang ya, ini kan memang agak sulit kasusnya, belum ditambah lagi pemberat yang lain ya, stroke plus diabetes, stroke plus ini ya. Bahkan beliau mengatakan kalau memang berat dan susah melanjutkan puasa seperti ini, sulit keadaannya, ya engkau bisa membayar fidyah. Bisa membayar fidyah. Ya karena memang umumnya orang yang sakit stroke ini berat ya, memang jadi momok bagi sebagian orang tentang penyakit stroke ini. Ya jadi itu ya contoh penyakit, dan masih banyak ya. Penyakit-penyakit yang lainnya, intinya saya sampaikan kaidah umumnya. Ya saran dari mereka karena mereka yang mengetahui, dan ya kaidah umumnya kalau tidak berpuasa hukum asalnya qada. Tetap saja hukum asalnya qada. Kalau tidak bisa qada, tidak mampu tahun depan nggak bisa, baru dia membayar fidyah. Ya kita lanjutkan. Ini tambahan sedikit ya, kita sudah sampai ke pembahasan bagaimana orang sakit ya. Tapi ini ada tambahan sedikit tentang hukum terkait dengan puasa dan makan dan minum. Ya, makan dan minum. Ya, ini ada pembahasan sedikit ya, pembahasan sedikit. Buku ini bab ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Pertama tentang bab di makan dan minum ini. Jadi ada bab saya bahas tentang terlalu ya, untuk mukadimahnya saja, untuk bukanya saja itu lengkapnya, ada es cendol ya, es teh ya, sirup, kemudian kolak dan sebagainya. Nah, ini ada pembahasan yang saya buat, jangan sampai ketika berbuka puasa kita makan terlalu banyak atau ajang balas dendam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu," berlebihan. Dan Rasulullah SAW pun telah mengingatkan tentang perut ini. Beliau bersabda, "Ma mala adamiyun wi'aan syarron min batnin." Ya, tidaklah Bani Adam mengisi wadah yang paling buruk, yaitu perutnya. Ya, dan kemudian secara kesehatan juga ini tidak bagus ya. Kalau kita begitu berbuka puasa langsung makan yang banyak, pertama badan menjadi malas, lemas, mengantuk, bahkan bisa juga ada gangguan pencernaan ya, diare, mual karena perutnya kaget, dan bisa juga menurunkan semangat konsentrasi karena ketika makan itu aliran darah langsung menuju ke perut. Ya, dia fokus ke perut, aliran darah, sehingga aliran darah ke otak berkurang. Nah, itu makanya sebagian kita, ini penjelasan kenapa sebagian kita habis makan ngantuk. Kenapa? Karena setelah makan aliran darah itu, kalau kita melihat ya hadis Rasulullah SAW, beliau kalau kita ingin mengikuti beliau tuh karena Rasulullah SAW itu yuftiru ala rutobatin qabla ayyusolliya. Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa rutob sebelum sholat. Ya, jadi beliau berbuka dulu, sholat maghrib, baru makan besar. Nah ini beliau. Ya kalau kita kadang-kadang ya begitu azan langsung makan kurma, langsung makan besar. Tapi beliau buka dulu pakai kurma, beberapa kurma, sholat maghrib dulu, baru makan besar. Ya ini lebih baik ya, lebih baik perut nggak kaget. Ya tapi nggak apa-apa kalau memang biasa ya, biasa begitu azan langsung makan besar, nggak apa-apa. Baru sholat maghrib, asalkan jangan terlalu banyak makannya ya, perut kaget dan juga maghribnya tertunda jauh sekali, seperti itu ya. Nah kemudian ada pembahasan lagi, jadi ini ada pembahasan tentang
sunnah berbuka dengan yang manis. Ini tidak ada. Ya, jadi saya bahas di sini tidak ada sunnah berbuka dengan yang manis. Ya, ini terkenal ya di negeri kita, di Indonesia ini berbuka dengan yang manis gitu ya. Ya, ini sepertinya dan sebagian kaum muslim menganggap ini sunnah. Padahal ini saya ingat dulu ini iklan sirup kayaknya, iklan sirup dan iklan yang lainnya. Ini berbukalah dengan yang manis. Ya, ini tentunya tidak tepat ya. Bukan artinya larangan. Bukan artinya larangan berbuka dengan yang manis, tetapi menisbatkan kepada sunnah ya. Ini yang kita perlu luruskan ya. Tidak ada sunnah berbuka dengan yang manis, bukan artinya tidak boleh berbuka dengan yang manis. Kita hanya harus benar-benar mengatakan sunnah, kalau bukan sunnah ya bukan sunnah gitu. Dari mana hadis ini? Jelas ya, jelas dalilnya adalah hadis yang kita bacakan tadi, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobatin qabla ayyusalliya fa illam takun rutobat fa ala tamarah hasawatin min ma. Rasulullah SAW, perhatikan ya, Rasulullah SAW itu berbuka dengan rutob, kurma basah. Kalau nggak ada, dengan kurma kering. Nah, dua ini manis memang ya, dua ini manis. Tetapi kalau nggak ada dengan air, ya, air tidak manis. Seandainya ada sunnah berbuka dengan buka puasa, tentu yang ketiga ini beliau cari yang lain, entah itu madu, entah itu sari apa, tentu beliau. Tapi tidak, ini dengan air. Berarti ini manis ya, menisbatkan kepada sunnah, ini yang kita luruskan. Bukan tidak boleh itu berbuka dengan yang manis, silakan kolak apa, asalkan jangan berlebihan. Dan karena tidak ada hadisnya ya, tidak ada hadisnya sama sekali, sehingga kita tidak boleh tidak boleh kita nisbatkan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masih tentang yang manis lagi ya. Ternyata Rasulullah SAW itu memang suka dengan minuman yang manis dan dingin. Ya, beliau suka dan ini termasuk termasuk kebiasaan orang Arab saat itu. Ya, kebiasaan orang Arab. Sebagaimana hadis dari Aisyah, kana ahabus syarabi ila Rasulillah SAW al-hulwa al-barid. Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah minuman yang dingin dan manis ya. Dingin dan manis ini Aisyah menceritakan. Dan kalau kita menceritakan sisi fikihnya, ini hanya menunjukkan kesukaan Rasulullah SAW ya. Jadi bukan sunnah, tetapi kesukaannya beliau. Jadi belum tentu yang beliau suka dalam hal adat, dalam hal kebiasaan atau urf ya, adat setempat, itu belum tentu menunjukkan sunnah, karena beliau ya suka ya, sebagai manusia biasa beliau suka ya. Jadi ini bukan menunjukkan sunnahnya, tetapi beliau memang suka. Akan tetapi kalau kita melakukan ini karena ingin ya teladan Nabi, ya, artinya idola kita Rasulullah SAW, maka kita mendapat pahala karena mengidolakan beliau. Ya, ini penjelasannya ya. Nah, jadi Rasulullah SAW suka ya minum dengan yang dingin sama yang manis. Ya, yaitu apa? Ketika itu adalah rendaman kurma, air kendak. Jadi dulu tuh cara buatnya, ada kurma ya direndam, kemudian disimpan di atas semalaman. Jadi pagi-pagi sudah intibas ya, sudah berubah rasanya manis, kemudian karena disimpan semalaman itu paginya sudah agak dingin dia, disimpan di atas. Dan dibuat dari bejana kulit supaya lebih bagus ya tempatnya, lebih menyimpan dingin. Ya, ini minuman kesukaan Rasulullah SAW, dan ini tidak apa-apa ya kalau kita meneladani beliau. Beliau suka yang manis-manis, saya juga suka. Nah, ini pahalanya ya karena meneladani idola Rasulullah SAW. Kita boleh saja, asalkan terkait dengan ini jangan sampai jadi dalil kita suka minum yang manis dan dingin. Karena di zaman ini manis dan dingin sekarang berlebihan ya. Ya, minuman-minuman bersoda, minuman-minuman siap saji itu semuanya kandungan gulanya sangat tinggi. Ya, tidak seperti yang alami ya, dibuat dari rendaman kurma seperti zaman dulu. Jadi jangan sampai dalil ya. Jadi dalil ya, sering minum yang manis dan dingin ya. Dan kita pastikan pertama itu gulanya baik untuk tubuh. Jadi gulanya, kandungan gulanya tidak terlalu tinggi ya, hanya secukupnya saja untuk energi tubuh. Dan kalau bisa manisnya alami ya, sebagaimana
rendaman kurma, nabis dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita masih lanjutkan tentang makanannya, ini suplemen tambahannya dari buku ini, yaitu ketika kita sahur dan berbuka kita siapkan kurma, dan ini sunnah. Ya, ini sunnah. Ya, sunnah berbuka dengan kurma dan sahur dengan kurma. Ya, mengenai berbuka dengan kurma, tadi sudah kita bawakan hadisnya. Ya, tentang Rasulullah SAW berbuka dengan kurma, dan sekarang tentang sahur, ya, hadisnya adalah ni'mas sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah tamr. Ya, dan di hadis yang lain juga anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhadha hafnatan min tamr faqala ni'mas sahurun lil muslim. Jadi Rasulullah SAW pernah mengambil segenggam kurma, beliau ambil segenggam kurma ini, kemudian beliau bersabda, inilah sebaik-baik hidangan sahur seorang muslim. Ya. Perhatikan segenggam beliau ambil, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebagian ulama mengatakan tidak ada sunnah makan kurma ganjil. Beliau ambil segenggam. Ya, nggak tahu ini ganjil atau genap gitu. Ya, jadi tidak ada, saya baca fatwanya, tidak ada sunnah berbuka dengan kurma ganjil. Ya, tidak ada. Demikian juga dengan Rasulullah SAW tadi makan sahur dengan segenggam kurma. Nggak tahu ini ganjil atau genap. Ini penjelasan dari Syekh Utsaimin. Walaupun ada ulama juga boleh ya kita mengganjilkan, karena memang ada hadis yang umum, ya innallaha yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya. Ini ada hadisnya secara umum. Wallahu ta'ala, ini masalah fikih kita berlapang-lapang terkait dengan hal ini. Ya, jadi ada kita siapkan kurma memang, ya, baik itu kurma ketika berbuka maupun ketika sahur. Dan sekali lagi bukan artinya kita menggantikan makanan pokok kita dengan kurma. Artinya nggak makan ikan, nggak makan sayur, makan kurma tok ketika sahur, tidak, ya. Tetap makan makanan pokok, tetap juga makan kurma. Nah, ternyata ada keajaiban di sini, ya. Kenapa kita berbuka dengan kurma, kemudian kita juga makan sahur dengan kurma? Karena memang kurma ini dia mengandung beberapa kelebihan gizi, ya, kelebihan dalam keutamaan gizinya. Pertama, dia mengandung kandungan gula yang tinggi, ya, artinya tanggung, dan bentuknya monoglukosa, ya, artinya langsung diserap tubuh dan langsung jadi energi. Jadi cocok untuk mengembalikan energi ketika berpuasa seharian, dan juga kurma mengandung serat, mengandung beberapa mineral-mineral yang lainnya, sehingga ini cukup bermanfaat, ya, cocok untuk keadaannya orang yang berpuasa. Ini kurma, ya. Itulah salah satu keajaiban dalam syariat kita, ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya tentang waktu makan sahur, ya, dan juga pandangan secara kesehatan. Nah, ini kita perlu perhatikan. Makan sahur, ya, makan sahur ini kapan sih waktu dihitungnya makan sahur, ya? Ternyata beberapa ulama menjelaskan bahwasanya makan sahur ini ada 3 pendapat kapan waktu makan sahur. Yang pertama, dimulai dari pertengahan malam. Ini pendapat pertama, ya. Yang kedua, dimulai dari sepertiga malam terakhir. Kemudian yang pendapat yang ketiga, 1/6 malam terakhir. Jadi ini kapan waktu sahur? Ada 3 pendapat. Yang pertama tadi dimulai dari sepertiga malam. Ya, ini ada pendapat beberapa ulama. Jadi sepertiga malam itu sudah makan sahur, ya. Sebagai gambaran, yang namanya malam itu dalam syariat Islam dimulai dari azan maghrib sampai dengan azan subuh. Kalau kita anggap, misalnya kita anggap, ya, azan maghrib kita anggap jam 6. Kemudian subuhnya jam 5 berarti, ya. Jam 5. Itu berarti tengah malamnya jam 11 dalam syariat. Ya, kalau kita kan orang Indonesia tengah malam jam 12. Kalau kita nggak, patokannya dari maghrib, tengah malam itu tengahnya itu dari maghrib sampai subuh. Tengahnya. Berarti kalau sekali lagi contohnya, kalau kita azannya maghrib jam 6, subuhnya jam 5 atau jam 4, berarti tengah malamnya jam 11, bukan jam 12.
Nah, berarti kalau misalnya tengah malam jam 11, ada orang makan jam 12 malam. Berarti menurut pendapat ini dia sudah makan sahur. Dia sudah makan sahur ya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua artinya sepertiga malam. Sepertiga malam sama kita hitung tadi. Kalau jam 6, jam 4 berarti sepertiga malam itu dimulai dari sekitar jam 1. Ini sepertiga malam terakhir. Jadi kalau dia makan malam dia makan sekitar makan jam 2, dia udah makan sahur. Nah, pendapat yang terakhir adalah makan sahur ini sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Berarti kalau jam tadi berarti sekitar jam 2:30. Ya, kalau subuhnya jam 4. Jadi waktu makan sahur seperenam malam terakhir. Konsekuensinya kalau kita pakai seperenam terakhir waktu makan sahur, berarti kalau makan jam 2 malam ini tidak terhitung makan sahur. Dan tidak mendapatkan keutamaan makan sahur. Dan tidak mendapatkan pahala makan sahur. Dan kalau pendapat yang terkuat dari 3 ini, ya kalau saya bahas di buku ini, pendapat yang paling terkuat adalah yang namanya waktu sahur seperenam malam terakhir. Sekali lagi, pendapat terkuat, kapan waktu sahur itu? Waktu sahur adalah seperenam malam terakhir. Ini waktu makan sahur. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, ini sesuai dengan makna bahasa. Jadi yang namanya sahur itu adalah waktu menjelang subuh. Jadi pas seperenam secara bahasa. Namanya sahur itu namanya. Waktu sahur itu waktu menjelang subuh ya. Itu sahur. Jadi nggak ada tengah 2. Setengah 2, jam 12 itu nisful lail, setengah malam itu. Ya, kemudian juga praktek dari kemudian juga hadis yang lainnya, innal bilala yu'azinu bil lail fakulu washrabu hatta yu'azzina ibnu ummi maktum. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bilal itu dia berazan di waktu malam. Maka kalian makan dan minum sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu azan 2 kali subuhnya. Pertama azannya Bilal, itu artinya sudah masuk waktu sahur. Ya, orang itu diminta makan dan minum. Dan bisa sholat malam juga, barulah berhenti makan ketika azan subuh yang benar, yaitu azannya Ibnu Ummi Maktum. Ya, sebagian ulama menjelaskan Bilal azan ketika fajar kadzib. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum azan ketika fajar sodik yang benar-benar sodik, menunjukkan waktu subuh, sholat subuh telah datang. Ya. Jadi bahwasanya sahur itu waktunya memang seperenam malam terakhir. Dan ini memang praktek dari Nabi dan para sahabat. Sebagaimana hadis dari Amr bin Maimun al-Audi, beliau berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'uhum sahuran. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka orang yang paling cepat berbuka dan paling menunda sahur. Jadi paling menunda berarti kan deket-deket sama waktu subuh, seperenam malam terakhir. Dan hadis yang lainnya juga, bahkan Rasulullah Zaid bin Sabit mengatakan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah. Kemudian berdiri beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri sholat subuh. Kemudian qultu, aku bertanya, kam kana bainal azani was sahur, berapa lama sih antara azan dan makan sahur beliau? Qala qadru khamsina ayah, kira-kira lamanya selama membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, ulama menjelaskan ini sekitar 15 menit. Kita membaca 50 ayat Al-Quran dengan tartil sekitar 15 menit. Jadi beliau seperti itu, ya, jarak antara azan sama sahur. Ya, antara azan sama sahur, beliau makan sahur ini 15 menit. Ini jelas berarti kan praktek beliau makan tuh akhir-akhir. Jadi ini beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya yang namanya waktu makan sahur adalah pendapat terkuat seperenam malam terakhir. Ini waktu pendapat ya terkuat ya.
Dan berarti konsekuensinya kalau ada orang ya, biasanya kan ada nih, ya ada orang yang itu makan sahurnya di tengah malam ya. Jadi begadang sampai jam 1, jam 2, kemudian makan yang banyak, tidur. Kenapa? Karena nanti berat bangun sholat subuh lagi. Ya susah bangun sahur. Jadi dia sahurnya dikodok ya, jam apa? Begadang sampai jam 2, jam 3, makan yang banyak. Kemudian nanti nggak bangun sahur. Bahkan nggak bangun subuh gitu ya. Ada yang seperti ini. Jadi ini tidak terhitung makan sahur dan tidak mendapatkan keutamaan makan sahur. Bahkan terlewat waktu-waktu istighfar waktu sahur ya. Karena salah satu sunnah istighfar yang saya pun lupa, bahkan yang kita lupakan, yaitu beristighfar ketika di waktu sahur. Ini salah satu apalah sunnahnya ya, sunnah ketika sahur sebagaimana kisah Nabi Yusuf ya. Beliau berkata kepada saudaranya yang setelah melakukan tipu daya kepada beliau, astaghfirullaka rabbi. Ya, katanya Nabi Yusuf, saya akan meminta ampunkan kalian. Para ulama menjelaskan ini, Nabi Yusuf mengatakan sofa, nanti itu maksudnya beliau akan ampunkan tengah malam nanti ketika di waktu sahur. Ya, itu penjelasan dari ulama tentang salah satu sunnahnya. Jadi nggak dapat. Dan ini juga jadi penjelasan ya, peringatan bagi kita semua, karena ada orang yang di bulan Ramadan gitu ya, ini malah waktunya dihabiskan malamnya untuk main-main. Jadi malam di bulan Ramadan, malam-malamnya itu main-main, begadang, main-main, ada yang main game, ada yang nonton film, ada yang ini malam-malam begadang sampai jam 2, sampai jam 3. Jadi malam-malamnya begadang. Ya, kemudian karena begadangnya malam, itu mereka mengatakan sahurnya jam 2, jam 3 mereka makan yang banyak. Nah, kemudian subuhnya kelolosan, sahurnya juga kelolosan, kemudian seharian itu kerjaannya tidur saja. Seharian tidur. Ya, tidur nanti bangun ya zuhur atau asar, ya, kemudian berbuka, malamnya begadang lagi. Dan begitu seterusnya. Ya, ada yang seperti ini ya, saya dapat sebagian orang ya, keluhannya seperti ini. Ya, ini tidak benar ya, tidak benar. Ya, tidak dia terluput dari berbagai banyak keutamaan di bulan Ramadan. Ya. Nah, kemudian juga ini kalau secara kesehatan ini justru lebih bagus. Ya. Tadi saya bacakan hadisnya, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abta'uhum iftaran wa asra'un nasi iftaran wa abta'uhum sahuran. Sahabat Rasulullah SAW itu yang paling cepat berbuka dan paling lambat makan sahur ya. Jadi ini secara kesehatan sesuai. Jadi mempersempit waktu kosong perut. Jadi buka cepat. Ya, jadi kita doakan ya bagi para perokok ya, semoga dimudahkan berhenti total merokok untuk selamanya. Ya, karena Ramadan ini momen berhenti merokok yang tepat. Kenapa? Karena sebagian orang ketika disuruh berhenti merokok nggak bisa, tapi ketika dia selama puasa mereka bisa menahan 14 jam tidak merokok. Ini bukti bahwasanya merokok ini bukan masalah apa-apa, bukan masalah terapi, bukan masalah ini, tetapi masalah utamanya adalah tekad yang kuat. Jadi orang yang merokok dia bertekad kuat ya, dari sahur sampai berbuka puasa dia kuat menahan ya, karena tekad yang kuat. Jadi ini masalah tekad yang kuat saja. Ya, azam yang kuat untuk berhenti, buktinya bisa 14 jam. Kenapa nggak dipraktekkan seterusnya? Ya, dan sebagian orang maaf ya, jadi kadang-kadang prakteknya itu ya rokok, ya sahur dengan rokok, dan ini mohon maaf berbukanya dengan rokok. Jadi ketika Allahu Akbar, minum rokok langsung. Berbukanya dengan rokok. Ya, jadi banyak kan yang beralasan, aduh susah berhenti merokok, begini sudah coba tips macam-macam nggak bisa. Sudah begini nggak bisa. Tapi Ramadan bisa. Dia bisa, ketika Ramadan dia bisa menahan 14 jam. Dan kami yakin kalau tekad kuat, ya ingin melindungi kesehatan diri, melindungi kesehatan keluarga tercinta, anak istri terpapar asap rokok bahaya, itu pasti bisa. Intinya kembali kepada tekad dan azam serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ya, di dalam rokok itu tertulis ya, merokok membunuhmu.
merokok menyebabkan kanker, merokok menyebabkan impotensi. Dan memang benar, saya pernah dihubungi oleh seseorang, dia katakan saya sekarang impoten. Kenapa? Saya perokok berat. Ya memang bisa kan, kasihan laki-laki ya. Ya jadi impoten ya, kejantanannya hilang. Kenapa merokok begitu ya? Kalau ada pertanyaan, kok jarang ya kita temui ya orang impoten merokok? Iya, karena nggak ada yang terus terang, banyak itu ya. Atau minimal lemah syahwat, mohon maaf ya. Kenapa? Memang ngerokok ngerusak aliran darah, paru-paru, napasnya ya. Sedangkan kejantanan itu terkait dengan napas, stamina gitu ya. Kalau ngerokok habis. Ya, jadi banyak, cuma dia nggak terus terang aja. Ya, yang tahu yang dokter yang dicurhati ya, dokter tempat berobat tahu ya, impoten kan kasihan ini. Ya percuma ya, tahta, harta, tahta. Kalau wanitanya nggak bisa gitu ya, katanya orang. Ini karena tertulis merokok membunuhmu, merokok begini, dan ini sangat jelas firman Allah, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah mengharamkan segala macam yang buruk. Dan ini ya sekali lagi, terakhir lagi ya. Ya memang katanya ini menasehati orang yang merokok agak susah karena mereka punya jawaban-jawaban ya. Ya, jawaban. Jadi ada jawabannya, mereka mengatakan ya. Mereka mengatakan ya rokok ini sama bahayanya dengan asap kendaraan. Apa bedanya dengan gula? Berbahaya. Ya. Jadi kalau memang rokok bahaya, harusnya gula juga bahaya, haram juga katanya, karena menyebabkan diabetes. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena asap rokok tidak bisa dikiaskan dengan asap kendaraan dan gula, karena rokok itu pertama racun, yang kedua sengaja memasukkan diri dan membahayakan sekitar. Ya, kenapa? Karena kalau minum gula ya enggak bahaya, ini membahayakan sekitar. Ya, dan tadi asap kendaraan tidak sengaja dihirup. Sedangkan asap rokok sengaja dihirup, jadi nggak bisa dikiaskan. Kemudian ada juga yang mengatakan ya merokok atau tidak merokok pasti mati juga gitu. Nah, ini juga ada aja ya. Merokok nggak merokok pasti mati juga ya. Ya. Ini nggak tepat ya. Kalau nggak gitu sekalian aja deh. Minum racun nggak minum racun ya nanti mati juga gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan merokok itu hak saya. Kenapa kalian larang? Ini tubuh saya. Apa peduli kalian? Jawabannya ya nggak apa-apa sih. Yang penting pertama jangan merokok di depan umum. Yang kedua kalau merokok itu asapnya ditelan, jangan keluar. Yang ketiga kalau ngerokok itu bawa bawa plastik. Jadi dia tutup kepala. Jadi memang merokok itu hak kalian. Tapi kan ini orang-orang sekitar terganggu. Ya. Asapnya sebagian lagi termasuk saya termasuk yang mencium asap rokok langsung pusing-pusing. Dan betapa sering ya saya di luar ya, sedang ngantri di mana ya sama keluarga sedang makan, sedang asik-asik makan, tiba-tiba duduk di sebelah merokok, kita pindah ya, kita pindah. Dan hati-hati doa orang yang terzolimi, faddaqud da'watal mazlum ya, hati-hati bisa jadi dia pindah dizolimi, doa langsung ya Allah mudahan gitu ya, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian yang terakhir nih, kalau kita tidak ngerokok, siapa yang menghidupi petani tembakau katanya? Nah, ini juga nih. Jadi kalau kita nggak ngerokok ini, nanti petani tembakau ini siapa yang menghidupi katanya? Ini tidak benar ya, tidak benar. Karena memang kalau sudah nggak sama juga. Kalau kita nggak kerja di bank, siapa yang menghidupi pegawai bank? Nah, kalau kita nggak zina, nanti pelacur makannya apa? Gitu ya. Nah ini juga nggak benar ya. Dan juga faktanya bahwasanya petani tembakau ini hanya dapat sedikit, mereka. Jadi ya keuntungan yang paling besar kepada ya pengusaha rokok gitu. Dan orang-orang terkaya di Indonesia ya sudah jelas ya, yaitu pemilik perusahaan rokok di Indonesia ini. Mereka orang-orang termasuk orang kaya di Indonesia. Jadi ini adalah jawaban-jawaban. Dan sekali lagi ini Ramadan, bulan yang mulia, adalah momen yang tepat untuk berhenti merokok selamanya. Dan kami doakan semoga para perokok ya dimudahkan untuk berhenti total merokok dengan tekad yang kuat dan tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, alhamdulillah ya pembahasan dari buku ini telah kita selesaikan ya di sesi keempat ini. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan waktunya saya rasa sudah cukup ya, dan kita akan kembali ke tanya jawab ya. Kita lihat ada beberapa pertanyaan mungkin yang masuk, dan mungkin karena
waktunya tidak terbatas, terbatas ya sebentar lagi. Di sini sebentar lagi buka puasa ya waktu Indonesia ini. Ada pertanyaan satu aja, saya bacakan. Bentar. Tentang ini ya, tentang ibu hamil ya, tentang ada pertanyaan tentang ibu hamil, dia memilih rukhsah atau berpuasa melihat dari kondisi hamilnya. Nah, ini juga ada pertanyaan yang bagus ya. Secara umum memang perempuan yang hamil atau orang yang menyusui ya, ini memang mereka dapat uzur berpuasa, ya. Jadi mereka boleh tidak berpuasa karena memang orang yang hamil itu, apalagi hamilnya di awal-awal terkena morning sickness ya, mual muntah kuat, ini nggak bisa. Begitu juga dengan ibu menyusui, katanya apalagi bayinya menyusuinya banyak, itu lemes luar biasa sebagian orang, sehingga mendapatkan kemudahan. Ini kemudahan ya, dapat rukhsah boleh tidak berpuasa. Kemudian apakah kodok ataupun fidyah? Ya tetap saja kaidah umumnya dia coba kodok dulu, bagaimanapun juga kodok. Ya, ibu yang hamil dia coba kodok dulu. Ya, kodok, kalau tidak bisa baru dia fidyah. Jadi diusahain kodok dulu. Dan ini berbeda-beda setiap perempuan. Ya, ada yang nggak bisa sama sekali. Ya bahkan dia harus bayar fidyah karena nggak kuat. Contoh misalnya ada kasus ya, ini ibu hamil, masuk Ramadan, mual muntah kuat, morning sickness. Ya, kemudian sebulan nggak puasa. Tentunya punya hutang puasa 30 hari. Ya, 30 hari. Kemudian dia melanjutkan kehamilannya, kemudian dia melahirkan, menyusui. Masuk bulan Ramadan selanjutnya. Ketika menyusui nggak kuat juga puasa. Lemas badan seluruh tubuh, anaknya kuat menyusui. Ya, ternyata punya hutang lagi 30 hari. Ya, 30 hari lagi. Nah, bulan selanjutnya ini masih menyusui lagi karena menyusui 2 bulan, 2 tahun. Jadi punya hutang numpuk tuh 30 hari. Ya, kemudian tahun berikutnya masih menyusui ya. Punya hutang 30 hari lagi. Tahun berikutnya hamil. Nah, itu berapa tuh hutang puasanya tuh? Ya, dia nggak mampu. Ya, kan kasihan itu. Kita aja nggak mungkin gitu ya. Bayar hutang puasa sampai sampai 100 hari gitu. Kita pun nggak mampu. Ya, oleh karena kasus seperti ini kan nggak mungkin kodok. Oleh karena itu inilah bayar fidyah. Ya, sebagaimana dari penjelasan dari Ibnu Abbas. Ya, jadi ada budak wanitanya dia hamil dan dia katakan kau termasuk yang dapat rukhsah. Ya, boleh bayar fidyah. Ya, lihat keadaan beliau. Ya, seperti itu. Baiklah. Ya, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa, materi dari pembahasan buku fikih kontemporer puasa Ramadan ya, dan tata cara ibadah orang sakit di bulan Ramadan telah kita cukupkan dalam 4 sesi. Kita cukupkan sampai sini dulu. Saya pribadi ya, memohon maaf apabila ada salah dan mohon diluruskan apabila ada salah dalil, salah kesimpulan dan salah istinbat. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.